Sejarah terjadinya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Peserta perang utama ialah Korea Utara dan Korea Selatan dengan sekutu utama masing-masing pihak sebagai berikut. Awal mula pemisahan Korea terjadi pada akhir Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat sebuah perjanjian untuk membagi Korea menjadi dua, tanpa melibatkan pihak Korea. Sesuai perjanjian Amerika Soviet, Uni Soviet mendeklarasikan perang pembebasan Korea dari Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan pada tanggal 10 Agustus, Tentara Merah berhasil menduduki Korea bagian utara dengan pendaratan amfibi di bagian utara paralel ke-38. Tiga minggu kemudian, pada 8 September 1945, Letnan Jenderal John R. Hodge dari Amerika Serikat tiba di Incheon untuk menerima penyerahan Jepang di wilayah selatan paralel ke-38. Dengan demikian, maka Korea bagian utara berada dalam pengaruh Uni Soviet dengan pemimpin sementaranya Kim Il-sung, dan Korea bagian selatan berada dalam pengaruh Amerika Serikat dengan pemimpin pertamanya Syngman Rhee. Perang Besar Korea pecah pada Minggu pagi tanggal 25 Juni 1950 dengan adanya invasi Korea Utara yang menyeberangi garis paralel ke-38 dengan bantuan tembakan artileri. Korea Utara memulai perang pembebasan tanah air dengan melakukan invasi darat dan udara dengan 231.000 tentara dan mengerahkan 274 tank T-3485, 150 pesawat tempur Yak, 110 pesawat pengebom, 200 artileri, 78 pesawat latihan Yak, dan 35 pesawat mata-mata. Di pihak lain, tentara Korea Selatan masih belum siap. Tentara Korea Selatan memiliki tingkat kesiapan tempur yang rendah dengan hanya memiliki 98.000 tentara dengan 65.000 tentara tempur dan 33.000 tentara penyokong, tidak memiliki tank, dan hanya memiliki 22 pesawat yang terdiri dari 12 pesawat tipe penghubung dan 10 pesawat latihan AT-6. Selain itu, tidak ada pasukan asing yang berpangkalan di Korea saat itu. Sehingga, dalam beberapa hari saja, tentara Korea Selatan dapat dihancurkan dan mundur jauh ke selatan. PBB mengecam invasi Korea Utara terhadap Korea Selatan, sehingga pada 27 Juni 1950, Presiden Truman memerintahkan Angkatan Udara dan Laut Amerika Serikat untuk membantu rejim Korea Selatan. Pada 5 Juli 1950, Task Force Smith menyerang Korea Utara di Osan. Ini adalah pertempuran besar pertama antara Amerika Serikat dan Korea Utara pada Perang Korea. Namun operasi Amerika Serikat mengalami kegagalan. Korea Utara terus maju ke selatan hingga memaksa divisi ke-24 Amerika Serikat mundur ke Taejeon, yang di kemudian hari juga berhasil dikuasai Korea Utara pada pertempuran Taejeon. Pada bulan Agustus tahun 1950, Korea Utara berhasil menekan Korea Selatan dan Amerika Serikat hingga ke kota Pusan di Korea Tenggara. Hingga bulan September, pasukan sekutu hanya bisa mengontrol pinggiran kota Pusan atau hanya 10% dari wilayah Korea.
atas komando PBB, pada tanggal 1 Oktober 1950, pasukan Sekutu berhasil mendorong tentara Korea Utara hingga melewati garis paralel ke-38, kemudian mengejar mereka masuk ke wilayah Korea Utara. Hingga pada 19 Oktober 1950, pasukan Sekutu berhasil merebut Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Bahkan pasukan PBB berhasil menahan 135.000 tawanan perang. Setelah melihat Korea Utara berhasil dihancurkan pasukan Sekutu, Cina pada akhirnya ikut mendaftarkan diri sebagai peserta pada Perang Korea dengan melakukan serangan besar-besaran terhadap pasukan Sekutu. Pada 1 November 1950, pertempuran besar pertama terjadi antara Cina dan Amerika Serikat. Jauh di wilayah Korea Utara, ribuan tentara Cina berhasil mengepung dan menyerang unit komando PBB dalam pertempuran Unsan. Pada akhir November 1950, tentara Cina bahkan berhasil menyerang dan mengalahkan beberapa divisi Korea Selatan dan menghabisi tentara PBB yang tersisa. Sementara itu, beberapa pasukan PBB dan pasukan Amerika Serikat berhasil menyelamatkan diri karena mendapat dukungan Brigade Turki yang bertempur habis-habisan menahan serangan Cina selama 4 hari. Pada Januari 1951, gabungan pasukan Cina dan Korea Utara melakukan serangan besar-besaran pada musim dingin yang menyebabkan kekalahan telak pada pasukan Sekutu, hingga Jenderal MacArthur hampir saja memutuskan untuk melakukan pengeboman nuklir untuk menghancurkan Cina dan Korea Utara. Namun niat itu dihentikan. Cina sendiri juga telah mengendurkan serangan akibat kehabisan logistik. Cina juga telah membatalkan rencananya untuk menyerang lebih jauh ke selatan. Pada bulan Februari hingga Maret tahun 1951, pasukan Sekutu melakukan serangan balasan berskala penuh yang bertujuan untuk menewaskan sebanyak mungkin pasukan Cina dan Korea Utara, dan misi ini berhasil dilakukan, di mana pasukan Cina dan Korea Utara berhasil dipukul mundur hingga bergerak melewati garis paralel ke-38. Sejak tahun 1951 hingga tahun 1953, tentara PBB dan Cina tetap berperang, namun perubahan wilayah kekuasaan tidak banyak berubah dan terjadi kebuntuan. Pada 27 Juli tahun 1953, proposal gencatan senjata dari India disetujui oleh Korea Utara, Cina, dan tentara PBB sehingga mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan batas di paralel ke-38. Dalam persetujuan tersebut, tertulis bahwa pihak-pihak yang terlibat menciptakan sebuah zona demilitarisasi Korea. Tentara PBB yang didukung oleh Amerika Serikat, Korea Utara, dan Cina menandatangani perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, Presiden Korea Selatan, Syngman-rhee, menolak untuk menandatangani perjanjian itu, sehingga Republik Korea Selatan dianggap tidak berpartisipasi dalam perjanjian tersebut.